Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Mutiara Kaila. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini dengan seksama ya. Yang pertama, jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Jadi pada hakikatnya, dalam memahami pengertian pendidikan terlebih dahulu, perlu diketahui dua istilah dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia yang artinya ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, pedagogia atau paedos dan agoge yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah sendiri, berdiri serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ia juga merupakan pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoris, dan praktis. Pertanyaan kedua adalah jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Jawabannya adalah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, uraian sistem dan metodis mengenai suatu permasalahan mengenai objek, kerangka konseptual atau teori yang dikaji dan diuji secara kritis oleh para ahli dalam bidang yang sama sehingga diterima secara universal. Selanjutnya ada rangkaian konsep yang saling berkaitan dan berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan yang bermanfaat untuk percobaan lebih lanjut. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskanlah teori pendidikan klasik. Jawabannya adalah pendidikan klasik adalah pendidikan yang telah ada di masa lampau dan dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya seperti pengetahuan, ide-ide, nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Dan pendidikan ini hanya berfungsi memelihara dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Ada dua model konsep dari pendidikan klasik. Yang pertama ada penerealisme. Filsafat perennialisme memandang bahwa situasi di dunia dengan penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terutama dalam hal moral, intelektual, dan kultural. Dua, esensialisme. Pendidikan ini lebih mengutamakan sains daripada humanistis. Mereka lebih pragmatis. Pendidikan diarahkan dalam mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dunia kerja. Konsep ini lebih berorientasi pada masa sekarang dan yang masa akan datang. Yang terakhir, pertanyaan keempat, jelaskan faktor-faktor pendidikan. Yang pertama ada faktor tujuan. Kegiatan apapun, bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan, tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, faktor pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang ketiga ada faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidikannya. Yang keempat ada faktor lingkungan.
adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik, sebab bagaimanapun anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Yang kelima, 5 faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang terakhir, 6. Faktor metode pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.